Halo teman-teman, jumpa lagi di Investasi Kantoran. Kali ini kita akan bahas mengenai dividen saham secara lebih jauh. Apa itu dividen, lalu bagaimana cara perhitungannya, dan tanggal apa saja yang penting untuk diperhatikan. Ayo kita simak. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa itu dividen ya. Dividen adalah porsi keuntungan atau laba dari perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Nah, keputusan apakah perusahaan akan membagikan dividen serta berapa besarnya itu ditentukan oleh para pemegang saham pada waktu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Gue belum pernah sih menghadiri RUPS, tapi setahu gue untuk pembagian dividen ini biasanya akan dilakukan voting. Dan biasanya sih rata-rata setuju ya, karena kan dividen ini yang menguntungkan pemegang sahamnya juga. Nah, tapi ada juga hasil RUPS di mana perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen. Ya biasanya karena hasil laporan keuangannya kurang bagus atau laba yang terlalu sedikit, dan ada kebutuhan perusahaan yang lebih urgent seperti membayar utang ataupun untuk ekspansi. Setiap perusahaan ini memiliki tanggal dan besaran dividen yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamaratakan ya. Lalu ada yang namanya dividen tahunan dan dividen interim. Dividen interim ini biasanya dilakukan di tengah-tengah tahun berjalan, sementara dividen tahunan itu dilakukan di tahun depan. Lalu gimana sih cara perhitungan dividen itu? Biasanya hasil dari RUPS itu akan menentukan berapa besaran dividen yang akan dibayar. Nah, besaran ini kita kurangkan dulu dengan dividen interim kalau ada, yang sudah dibagikan sebelumnya. Kemudian kita bagi dengan jumlah saham yang beredar. Contoh dividen BRI tahun buku 2022, di mana bulan Maret kemarin BRI memutuskan membagi total dividen 43,49 triliun. Nah, sebelumnya BRI sudah membagikan dividen interim sebesar 8,6 triliun, sehingga sisanya menjadi 34,89 triliun. Jumlah saham yang beredar itu 151,5 miliar lembar. Jadi kita hitung saja 34,89 triliun dibagi 151,5 miliar menjadi Rp230 per lembar. Lalu kapan dividen ini diterima? Nah, ada beberapa tanggal yang biasanya juga diinfokan emiten setelah RUPS. Pertama adalah come date. Ini adalah tanggal penentuan di mana investor yang pegang saham sampai tanggal tersebut berhak atas dividen. Kedua, ex date. Ini adalah tanggal di mana saham diperdagangkan tanpa hak dividen. Ex date biasanya 1 hari setelah come date. Tapi kalau ada hari libur bursa di tengah-tengah, maka akan disesuaikan. Ketiga, recording date. Ini adalah tanggal di mana perusahaan melakukan pencatatan penerima dividennya siapa aja. Dan yang terakhir, payment date. Ini adalah tanggal di mana dividen tersebut akan masuk ke rekening sekuritas masing-masing investor. Nah, simpelnya, jika kamu ingin terima dividen, beli sahamnya sebelum tanggal come date, dan jika ingin menjual, jualah sahamnya setelah come date tersebut. Maka kamu akan tetap menerima dividen. Tapi tetap waspada dengan yang namanya dividen trap ya teman-teman. Nah, apa itu dividen trap? Nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan follow kami di YouTube, TikTok, dan Instagram. Sampai jumpa di video berikutnya.